Cukup 3. Cukup 3. Kalau 4 sunnah nanti. Wah, ngapo merajuk gitu. Halo Sobat Politeknik, selamat datang di podcast by FKMPI Sumbaksel. Nah, jadi hari ini kita udah kedatangan 2 tamu spesial nih, yang bakal menemani kita untuk ngobrol bareng hari ini. Siapa mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah Korda dan Wakorda dari FKMPI Sumbaksel. Oke. Halo Pak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik. Jadi tema kita hari ini itu adalah Get to Know FKMPI Sumbaksel. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin kita perkenalan diri aja dulu kali ya Pak. Mungkin dari aku, perkenalkan, aku Marsyadela Sylvia Maharani sebagai host yang akan memandu obrolan kita pada hari ini. Dan mungkin bisa langsung dilanjutkan Pak. Nah, siapa dulu nih? Pak, Oke, Anda baik. dulu. Sebelumnya izinkan sekalian, selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup Politeknik. Nama saya Muhammad Imran Abdillah. Saya alhamdulillah pada tahun ini diamanahkan sebagai koordinator daerah dari FKMPI Sumatera Bagian Selatan. Mungkin langsung aja ke Pak Oka. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Al-Farizi. Alhamdulillah saya diamankan sebagai wakil koordinator daerah Sumatera Bagian Selatan. Oke, jadi Pak Mimbar dan Pak Bagas ya? Iya, Nah, betul. jadi sesuai dengan tema yang saya bilang tadi, jadi kita tuh bakal ada ngomongin seputar FKMPI Sumbaksel. Nanti akan ada beberapa pertanyaan juga yang disampaikan, dan mungkin di akhir video nanti ada question and answer yang itu sudah di-share di Instagram FKMPI Sumbaksel beberapa hari kemarin. Oke, mungkin langsung aja ya Pak, tanpa berpanjang-panjang waktu lagi, langsung aja ke pertanyaan pertama. Yang paling umum deh, apa sih FKMPI Sumbaksel itu? Mungkin bisa dijelasin dari FKMPI-nya dulu deh. Mungkin Oke. boleh langsung jawab. Mungkin aku Iya, saya langsung. dulu yang jawab. Jadi FKMPI itu merupakan singkatan dari Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Jadi secara tidak langsung FKMPI ini adalah forum atau wadah yang dimana di dalamnya itu yang pertama menghimpun komunikasi, aspirasi, dan itu juga minat bakat mahasiswa Politeknik yang ada di seluruh Indonesia. Itu untuk FKMPI-nya. Kalau FKMPI Sumbakselnya? Nah, kalau FKMPI Sumbaksel ini, jadi gini, di tengah perjalanannya FKMPI ini mengembangkan sayapnya dengan cara membentuk dirinya itu menjadi beberapa wilayah dan daerah. Nah, salah satu bentukannya itu adalah daerah Sumbaksel. Jadi FKMPI Sumbaksel ini adalah produk daerah daripada FKMPI nasional. Oh, jadi memang Sumbaksel itu emang daerah di Sumatera ya Pak? Iya, betul. Oke, nah kalau nggak salah kemarin itu nama Sumbaksel itu sendiri baru ya Pak, karena sebelumnya itu namanya FKMPI Sumsel. FKMPI Sumsel. Nah itu ada nggak Pak? Mungkin sejarah kenapa itu bisa terganti dari Sumsel ke Sumbaksel gitu Pak? Oke, nah untuk perubahan nama dari Sumsel ke Sumbaksel itu sebenarnya karena ada beberapa faktor. Salah satunya waktu itu bergabungnya dua politeknik yang berada di luar wilayah Sumsel. Jadi ada Politeknik Jambi dan Politeknik Bengkulu pada saat itu yang ingin bergabung di FKMPI Sumsel. Jadi karena mereka beda provinsinya dengan Sumsel, jadi waktu kesepakatan di musyawarah luar biasa dirubahlah namanya menjadi FKMPI Sumsel. Jadi untuk saat ini FKMPI Sumsel pun nggak hanya yang di Sumsel politekniknya, tapi ada juga yang di luar Sumsel, yaitu Politeknik Jambi sama Politeknik Apresia Bengkulu. Oke, jadi memperluas wilayah ya Pak? Iya betul. Oke. Jadi sekarang kan tadi kan bertambah 2 politeknik tuh. Nah jadi sekarang total di FKMPI Sumbaksel itu ada berapa politeknik Pak? Dan itu ada apa aja? Sejauh ini ada 9 politeknik yang tergabung di FKMPI Sumbaksel. Nah untuk wilayah Sumsel sendiri itu ada 7 politeknik. 7. Itu diantaranya ada Politeknik Negeri Sriwijaya, ada Politeknik Kemenkes, ada Politeknik Darussalam, ada Politeknik Akamigas, ada Politeknik Sekayu, ada Politeknik Pariwisata, ada Politeknik SDP, Sungai Danau Penyeberangan, atau biasa kita kenal dengan Sekolah Kedinasan ya. Nah, dan di luar regional Sumsel itu ada FKMPI, Poltekkes Kemenkes Jambi, dan Politeknik Apresia Bengkulu. Oke, yang sama-sama kita tahu nih Pak, dalam sebuah organisasi kan itu ada
pembagiannya masing-masing kayak bidang. Nah, kalau di FKMPI Sumbaksel ini sendiri itu apa aja Pak bidang-bidang di dalamnya, dan mungkin bisa dijelaskan sedikit tupoksi dari bidang tersebut. Oke, baik. Mungkin sebelum jelas minum dulu. Boleh lupa nawarin ya Pak. Oke. Silahkan Minta ya Bu. boleh. Kopi mana? Ini Pak kalau kurang. Kopi mana? Ini? Kurang. Kopi dari Lahat. Wah. Kopi dari Hati. Medinfo. Potong edit. Jadi tadi balik lagi Ke pertanyaan bidang. Ada berapa bidang di FKMPI? Mm-mm. Jadi di dalam perjalanannya FKMPI ini memiliki 8 bidang untuk membantu tugas Koda dan Wakoda dalam menjalankan kodanya ibaratnya gitu. Jadi untuk bidang yang pertama, nah sebelumnya gini, sebelum masuk, jadi dari ke-8 bidang ini ada 2 di luar bidang, namanya staff Oh, staf jadi ahli gitu. Jadi staf ahli ini ada 2 di FKMPI Sumbaksel. Itu yang pertama ada staf ahli sekretaris, di mana tupoksinya ya sesuai dengan namanya ya, sekretaris biasanya itu menghandle atau mengunci di bagian penyuratan, di bagian pembuatan proposal, pengarsipan, juga biasanya membantu notulensi dan kegiatan-kegiatan Koda dan Wakoda. Selain itu juga yang selanjutnya ada staf ahli keuangan. Sesuai juga dengan namanya, staf ahli keuangan ini membidangi masalah keuangan yang ada di organisasi. Jadi selanjutnya masuk ke dalam bidang-bidang. Jadi selain staf tadi ada 6 bidang di organisasi ini. Yang pertama ada bidang kepemudaan, di mana opsinya ini mengurusi masalah pembentukan karakter sumber daya manusia, baik itu yang ada di internal maupun eksternal gitu. Masuk ke politeknik. Yang selanjutnya ada bidang sosial masyarakat, di mana bidang ini mengurusi atau menghandle masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Misalnya terjadi bencana alam di luar daerah Sumbaksel maupun nasional gitu. Jadi anak-anak dari Sosma yang membantu turun langsung ke jalan untuk melakukan penggalangan dana. Contohnya aja kayak banjir lahar kemarin. Dan anak Sosma dari FKMPI juga ikut turun untuk penggalangan dana. Yang selanjutnya setelah Sosma itu ada bidang kajian publik. Bidang kajian publik ini membidangi masalah pengkajian isu, baik itu isu politik, isu sosial, atau isu apapun yang ada di Indonesia ini. Juga tidak lupa juga isu-isu yang lain yang ada di internal FKMPI maupun eksternal. Selanjutnya ada bidang Medinfo, di mana bidang Medinfo ini kalau di organisasi lain biasa kita kenal dengan humas. Bisa dikatakan jembatan atau lidah dari organisasi ke masyarakat gitu. Juga Medinfo ini menghandle atau membawahi urusan media sosial, YouTube, TikTok, dan semacamnya. Nah, selanjutnya ini ada bidang PK atau kepanjangan dari profesi dan keilmuan, di mana bidang ini membidangi masalah keilmuan lah, baik itu pengetahuan ataupun yang lainnya untuk mahasiswa teknik. Yang selanjutnya ada bidang PP, bidang yang terakhir, di mana bidang PP ini kepanjangan dari pemberdayaan perempuan. Sebenarnya untuk opsinya itu sama dengan pemudaan, pengembangan sumber daya manusia, tapi lebih condong pada perempuan. Itu mungkin bidang-bidang yang ada di FKMPI. Oke, jadi di PP ini isinya perempuan semua Pak atau ada laki-laki? Enggak. Perempuan semua. Iya, sejauh ini perempuan semua. Nanti kedepannya kalau ada laki-laki. Pemberdayaan pria. Iya. Bidang-bidangnya menarik ya Pak. Nah itu cara gabungnya Pak. Gimana kalau misalnya ada nih mahasiswa politeknik pengen gabung, itu gimana Pak? Adakah sistem mungkin sistem open recruitment-nya gitu? Adakah persyaratan khusus? Misalnya aku harus cantik dulu nih baru bisa join gitu. Itu ada nggak Pak yang persyaratan khusus kayak gitu? Sebelumnya itu nggak ada kalau persyaratan khusus, palingan itu ada persyaratan administrasi, biasanya itu surat rekomendasi dari jurusan atau politeknik. Yang kedua itu biasanya KTP, yang ketiga itu kartu pelajar dan sebagainya. Ya, untuk ikut atau masuk juga itu nggak bisa sembarangan ya dalam organisasi. Jadi biasanya FKMPI Sumbaksel ini setiap periode itu membuka kesempatan untuk mahasiswa politeknik yang ingin bergabung. Caranya yaitu yang pertama ada open recruitment yang memang diadakan setelah terpilihnya Koda di musyawarah daerah FKMPI. Yang selanjutnya untuk proses
apa ya, bisa dikatakan untuk Administrasi. ikut administrasinya proses open recruitment staf muda gitu. Jadi kita ada staf muda nantinya. Nah itu juga untuk staf muda itu tergantung dengan kebijakan kodanya masing-masing. Apakah dibutuhkan untuk ikut atau enggak usah itu. Untuk tahapan open recruitment-nya itu ada administrasi aja atau ada wawancara kah, Pak? Oke, kalau untuk administrasi itu udah dijelasin tadi, tapi nggak hanya itu aja. Yang pasti itu ada tahap wawancara. Jadi setiap bidang itu untuk calon-calon yang mau masuk FKMPI Sumbaksel itu ditanya-tanya dulu sama koordinator bidang masing-masing gitu. Ya, jadi gini, umpamanya begini. Jadi kalau di FKMPI itu untuk proses penyeleksian itu ada salah satunya wawancara. Untuk wawancara ini juga biasanya ditentukan terlebih dahulu fungsi odanya, baru ke tim kerjanya gitu. Setelah fungsi odanya udah ada, baru fungsi odanya yang menyeleksi secara individu tim kerjanya masing-masing. Baik. Nah, untuk fungsi ODA dan koordinator bidang itu open recruitment-nya sama atau gimana Pak? Dengan pemilihan Korda dan Wakorda juga itu adakah open recruitment gitu? Oke, kalau untuk pemilihan itu sebenarnya beda-beda antara Korda, fungsi ODA juga tim kerja. Nah, untuk Korda ini dipilihnya atau terpilihnya itu berdasarkan keputusan musyawarah daerah yang biasa diadakan 1 periode sekali sampai ini. Nah, selanjutnya untuk Wakorda. Sebenarnya Wakorda ini adalah hak PK daripada Korda. Ketika Korda memang membutuhkan Wakorda untuk membantu tugasnya, barulah dipilih oleh Korda secara pribadi itu berdasarkan hak PK-nya tadi. Nah, sedangkan untuk fungsi ODA itu dipilih nanti setelah ada Kordanya, biasanya dibuka open recruitment gitu buat pemilihan fungsi ODA. Nah, kalau dari pengalaman periode saya kemarin untuk penyelesaian fungsi ODA, saya minta bantuan dari fungsi ODA yang lama itu. Fungsi ODA yang lama dari FKMP Sumsel untuk membantu proses wawancara gitu. Nah, sedangkan untuk tim kerja yang terakhir biasanya itu diadakan lagi untuk pembukaan siapa yang mau join nih. Ya, punya untuk bisa ikut sebagai tim kerja. Biasanya untuk penyeleksinya seperti halnya yang sudah dijelaskan tadi oleh fungsi odanya masing-masing. Berarti secara tidak langsung emang Pak Bagas ini dipilih langsung oleh Pak Mimba? Iya, betul. Saya milihnya langsung. Oke, baik. Adakah alasan khusus? Kalau alasan khusus tuh gini ya, kita pemikirnya gini ya. Di FKMPI Sumsel ini sudah berkembang menjadi 9 politeknik. Dan 9 politeknik itu menjadi tugas yang sangat sulit lah bagi saya pribadi waktu itu. Karena apa ya, namanya banyak ya politeknik, belum masalah eksternal, belum masalah internal. Maka dari itu waktu itu saya memutuskan untuk memilih atau mencari Wakorda untuk membantu tugas saya membidangi di masalah internal FKMPI. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya nih, kalau misalnya dalam organisasi kan pasti melaksanakan sebuah agenda ya Pak. Itu boleh nggak di-spill agenda kegiatan apa aja sih yang dilaksanakan atau diadakan oleh FKMPI Sumbaksel gitu Pak? Mungkin Pak Bagas ya bisa dikasih spill dikit agenda kita. Oke, kalau untuk agenda yang akan dilaksanakan nih, kita untuk habis Lebaran itu pengabdian masyarakat, tapi tempatnya itu masih dirahasiakan. Yang kedua itu ada acara dari kepemudaan itu youth competition yang diselenggarakan di sesudah Lebaran juga. Itu juga tempatnya masih dirahasiakan. Jadi sejauh ini untuk kegiatan sebenarnya udah banyak iya. Kayak ini. Salah satunya juga waktu itu minggu lalu kita ada seminar tentang wanita ya, dibidangi langsung atau dipimpin langsung oleh anak-anak PP. Juga beberapa minggu yang lalu ada kegiatan dari Sosma galang dana, juga ada kegiatan dari bidang kepemudaan, pengembangan minat bakat tentunya itu. Jadi untuk kegiatan sejauh ini udah banyak. Nah, untuk dari sebanyak kegiatan yang sudah dilaksanakan Pak, acara apa sih yang paling berkesan untuk Pak Korda ataupun Pak Wakorda? Mungkin Pak Wakorda dulu jawab. Oke. Mana yang paling berkesan? Kalau paling berkesan itu semuanya itu berkesan menurut saya. Tapi kalau mau dipilih salah satu,
itu di waktu awal masuk itu yang dinamakan one day makrab ya. Iya. Oke. Dalam keakraban ya. Jadi di one day itu banyak tim kerja ataupun yang lainnya itu main games. Terus ada suatu waktu mereka itu kayak random, terus ada yang nyeburin ke paret. Jadi langsung semuanya nyebur ke paret. Jadi semuanya itu bau kotoran semua. Oke, itu untuk Pak Ada. Bagas ya. Kalau untuk Pak Mimbar? Mungkin kalau untuk jawaban masih sama ya. Semua agenda itu semuanya berkesan, memiliki kenangannya masing-masing ya. Tapi yang menurut saya paling berkesan itu waktu itu ada di acara PP ya, acara PP yang dimana seminar waktu itu. Kenapa kata saya berkesan? Pada saat itu ya banyaklah sedikit problem segala macam yang memang mengesan. Tapi alhamdulillah acaranya berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Oke. Mungkin kita langsung lanjut ke Q&A aja ya Pak. Yang beberapa hari kemarin itu udah di-share di Instagram. Nah, ini ada banyak pertanyaan dari followers Instagram FKMPI. Oke, mungkin sebelum ke Q&A ini aku pribadi ada pertanyaan nih untuk Pak Mimbar dan Pak Bagas. Apa sih suka duka menjadi Korda dan Wakorda? Lebih banyak sukanya kah atau malah lebih banyak dukanya gitu? Lanjut. Nah, mungkin untuk suka duka ini saya tuh pernah baca gini, ilmu psikologi itu mengatakan gini, dimanapun kita berada pasti ada yang namanya suka dan duka. Mau kita makan ayam, makan nasi padang, itu pun ada suka dukanya. Ya sukanya mungkin enak, dukanya mungkin kekenyangan. Dan juga tentunya di organisasi yang bisa dibilang sangat besar ya, pastinya suka dukanya sangat banyak. Kalau untuk suka, ya sukanya pastinya bisa ketemu banyak orang, bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Juga tentunya kegiatan-kegiatan kita ini kan memang fokusnya untuk membentuk lah, setidaknya membentuk karakter mahasiswa yang ada di Politeknik. Itu mungkin untuk sukanya, lebih ke arah kebermanfaatan. Nah, sedangkan untuk dukanya mungkin sejauh ini dukanya tuh masih sedikit lah kalau aku, alhamdulillah. Mungkin agak susahnya tuh ya biasanya kan udah banyak ya organisasi itu ketika kegiatan itu jarang datang, dikit yang datang, itu mungkin dukanya. Tapi insya Allah untuk menanggulanginya kita bakal adakan evaluasi nanti. Evaluasi. Berarti lebih banyak kesukanya ya Pak, kalau Ya, Pak Mimbar. Nah, kalau Pak Bagas gimana? Kalau untuk sukanya itu betul kata Pak Mimbar tadi FKMP ini banyak ilmu yang bermanfaat dari acara-acara sebelum-sebelumnya maupun kita berpikir untuk acara selanjutnya. Kalau dukanya itu lebih ke kalau dari aku nih tuh kan kuliahku ini udah offline nih. Jadi untuk pembagian waktunya itu udah agak sulit. Karena juga kan sama-sama bengkel. Iya, gitu. Jadi agak sulit buat bagi. Betul. Kalau boleh tahu jurusan apa Pak? Kalau aku sih D3 Teknik Mesin. Kalau Pak Mimbar? Kalau saya nih jurusan saya ini nyengat-nyengat. Bukan nyengat-nyengat. Nyengat-nyengat tawon. Teknik listrik. Oh, teknik listrik. Oke. Ya. Mungkin langsung ke Q&A dari para followers ya Pak. Boleh Oke. nih. Jadi tadi lebih banyak suka atau duka? Suka. Suka. Oke, sama-sama lebih banyak suka ya Pak. Oke, mungkin langsung ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Korda Wakorda sebagai pemimpin untuk mendekatkan diri kepada anggota dan bagaimana menjadi pemimpin yang baik dalam organisasi menurut pendapat Korda Wakorda? Waduh, pertanyaannya hot ya. Agak gimana gitu? Di CPNS itu agak hot sih. Hot. Oke. Mungkin siapa dulu nih Pak Bagas? Bapak dulu aja. Jadi maaf tadi agak di skill sedikit tadi. Mungkin Cara sebagai pemimpin untuk mendekatkan diri kepada anggota dan juga menjadi pemimpin yang baik dalam organisasi itu gimana? untuk mendekatkan diri sebenarnya itu nggak ada resep khusus ya. Untuk mendekatkan diri itu, untuk mengakrabkan diri tentunya kuncinya harus banyak ketemu dengan anggota. Harus banyak kumpul, harus banyak diskusi lah.
Nah, secara tidak langsung di tengah-tengah itu nanti diskusi bareng itu membentuk yang namanya Chemistry. pendekatan Ya, chemistry antar anggota gitu. Nah, mungkin untuk pendekatan ke dalam ke anggota itu lebih ini ke Pak Bagas untuk bisa dekat sama anggota-anggotanya. Juga tidak menutup kemungkinan bagi saya ya. Tuh. Dan mungkin tanya selanjutnya bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Untuk menjadi pemimpin yang baik sebenarnya banyak caranya, bukan hanya 1, 2, 3 atau 4. Banyak cara yang bisa ditempuh untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Mungkin salah satunya saya sedikit mengutip apa yang diajarkan oleh Nabi kita ya, tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu biasanya kategorinya itu dicintai oleh anggotanya. Anggota. Nah, tentunya yang pertama harus dilakukan memikirkan nasib anggota gimana depannya. Mungkin dengan cara memberikan anggota ilmu, anggota dibekali segala macam. Mungkin itu salah satu resep untuk menjadi pemimpin yang baik. Juga tidak menyusahkan atau tidak menyengsarakan anggota. Benar. Untuk Pak Bagas? Oke. Oke. Kalau untuk mendekatkan diri ke anggota ya? Iya. Kalau dari aku sih, karena aku ditugasi nih oleh Pak Mimbar untuk di internal, jadi kalau cara aku itu lebih ke teman, lebih ke berteman. Jangan sampai tim kerjaku atau koordinator bidangku ini kayak lebih ke takut ngobrol sama aku. Jadi lebih ke yuk kalau mau curhat ayo, jangan sampai mereka itu takut gitu. Tapi kebanyakan kalau di awal-awal nih pasti takut untuk curhat atau gimana gitu kan, canggung gitu kan. Tapi sebisa mungkin aku ajak yuk, kenapa bisa, misal nih mereka yang nggak aktif nih, kenapa bisa nggak aktif atau ada kendala gitu. Kalau menjadi pemimpin yang baik sama seperti Pak Member tadi gitu. Tentunya harus mengutamakan ya. Harus mengutamakan kesejahteraan ya. Kesejahteraan anggota. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kejadian lucu atau seru yang paling diingat di FKMPI? Lucu atau seru? Ya, untuk kejadian lucu sebenarnya banyak ya kejadian lucu. Tiap kegiatan pun ada pasti kejadian lucunya. Tapi yang paling diingat betul kata Pak Bagas kemarin waktu acara one day gitu ya. Semua anggota tuh ya mandi lumpur, mandi bigot. Itu kan kebiasaannya memang jarang ya dilakukan. Iya betul. Jadi itu kalau menurut saya lucunya. Mungkin Pak Bagas juga sama. Iya betul. Soalnya Pak Bagas tadi sudah di awal menjelaskan kejadian yang paling diingatnya itu. Oke, jadi sama nih Pak. Sama. Oke, sama-sama dicebur. Oke, langsung lanjut ke bagaimana cara memanage waktu kuliah. Nah, ini seperti yang mungkin Pak Bagas tadi memanage waktu dari kuliah, organisasi internal maupun eksternal. Oke. Kalau dari aku sih, aku udah spill omongan di sebelum tadi. Aku agak kesusahan dengan waktu. Jadi kalau memanage waktu itu lebih ke meminimalisir. Jadi di mana waktu untuk organisasi, di mana waktu untuk belajar, dan di mana waktu untuk istirahat. Gitu kalau dari aku. Oke, mungkin kebanyakan orang sama ya karena dia manajemen waktunya untuk organisasi. Karena gini, aku pernah dapat ilmu bahwasanya semakin banyak kegiatan maka semakin bertanggung jawab kan gitu. Iya. Atau semakin bisa dia dalam memanage waktunya. Manage waktu. Jadi hal itu bisa dikatakan tantangannya, semakin banyak tantangan maka semakin hebat. Jadi untuk memanajemen waktu mungkin sama kayak Pak, dijadwalkan jam segini kita kuliah, jam segini kita organisasi. Jadi jangan sampai berat sebelah gitu antara organisasi dan kuliahnya. Jangan sampai juga organisasi ini dijadikan alat malah buat menghilang dari kuliah, tidak masuk kelas. Tapi jadikan organisasi ini sebagai bahan pelengkap untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Karena yang sama-sama kita tahu bahwasanya tidak semua ilmu yang diajarkan di kampus itu juga didapat di organisasi. Atau tidak semua ilmu yang ada di organisasi didapat di dalam kampus. Jadi kalau bisa seimbang dan ideal di antara keduanya. Benar. Oke, lanjut. Benar kan? Ya, Benar. Oke, lanjut. Bagaimana cara menghandle anak-anak FKMPI yang random? Nah, mungkin ini yang bertanya juga salah satu anak yang random kali ya, Pak.
Mungkin Ada kalau dari aksi macam-macam watak, macam-macam sikap gitu kan dari anak FKMPI. Anak FKMPI ini 70 ya, Pak. Sekitar 70 orang. Jadi watak dan sifatnya itu masing beragam. Ada yang ngambekan, ada yang baperan, ada yang pemarah dan lain-lain. Jadi kalau dari aku nih lebih ke perhatiin. Kenapa? Misal kalau kita orang Palembang nih, ngapo merajuk gitu. Lebih ke care kalau dari aku. Care. Mungkin untuk alasan kalau pribadi ya mungkin masih sama juga sama. Karena kami ini sepaket ya teman. Jadi di mana ada Bagas ada aku biasanya. Jadi betul katanya tadi manusia ini punya watak dan sifat berbeda. Sama halnya ya sama-sama kita tahu di organisasi ini juga tentunya bukan hanya satu kepala, tapi ada 70 kepala yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Tentunya untuk menyatukannya itu bagaimana? Jadi untuk menyatukannya ya tadi dijalin keakraban, dijalin rasa kekeluargaan di hatinya. Karena gini, karena kalau sudah rasa kekeluargaan itu terbentuk secara tidak langsung, kalaupun ada permasalahan, ada konflik di antara internal, itu bisa langsung menyatu. Karena kan biasanya keluarga tuh oke berantem bisa, tapi ujung-ujungnya baikan lagi. Baikan lagi, betul. Jadi seperti keluarga ya, Pak? Iya. Oke, mungkin langsung pertanyaan selanjutnya. Mahasiswa Politeknik yang nggak tergabung di FKMPI Sumbaksel, boleh nggak ikut kegiatan? Oke, mungkin izin jawab dulu. Boleh. Jadi untuk mahasiswa yang tidak tergabung, itu sebenarnya kalau untuk ikut kegiatan itu boleh-boleh aja. Nah, tapi kegiatannya itu yang berbau memang kita buka secara umum gitu, bukan secara privat kita. Gitu. Ya, contohnya kayak galang dana, itu semuanya bisa. Mahasiswa Politeknik yang mau ikut silahkan ikut. Ikut membantu ya, Pak? Untuk membantu meringankan. Nah, selain itu juga bukan hanya galang dana, misalnya kita ada seminar, ada kegiatan yang lain, itu sangat membutuhkan tentunya kan bantuan mahasiswa Politeknik. Nah, lain halnya misalnya dengan kegiatan kita ada rapat, ada musda itu nggak bisa diikuti oleh mahasiswa. Maksudnya tuh sembarang orang gitu kan, itu harus ada ikatan baik sama BEM masing-masing maupun sama FKMPI. Itu mungkin. Bisa menambahin juga, sebenarnya kalau mahasiswa yang tidak bergabung tuh tidak ada. Soalnya di FKMPI ini ada anggota pasif dan anggota aktif. Anggota aktif ya di tim kerja dan koordinator bidang. Kalau yang pasif itu semua mahasiswa Politeknik. Semua mahasiswa. Iya, betul. Jadi secara tidak langsung sudah menjadi bagian daripada FKMPI. Iya, betul. Tapi statusnya aja yang beda. Aktif atau ada yang aktif, pasif. ada yang pasif. Iya. Oke. Ini langsung lanjut ya, Pak. Apa pengalaman? Oke, yang tadi lucu dan sekarang itu pengalaman yang paling berkesan selama menjadi Korda-Wakorda. Oke, mungkin kalau saya pribadi ya sejauh ini sama mungkin jawabannya yang kayak tadi, semuanya berkesan. Mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Nah, mungkin itu nggak ada yang paling nggak ada, Pak. Yang paling sejauh ini ya mungkin dengan memimpin 9 Politeknik atau Sumbaksel gitu ya. Jadi tantangannya itu lebih besar aja gitu. Itu mungkin. Ya, betul, lebih ke tantangan sih. Tantangan sebenarnya. Itu berkesan ya, Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu 3 kata yang menggambarkan FKMPI. Ini masing-masing satu ya, Pak? Oke, nggak boleh sama ya. Boleh dikasih waktu nggak? Boleh. Jadi kalau saya 3 kata yang menggambarkan FKMPI, lebih baik, semakin maju, dan bermanfaat. Cukup 3. Cukup 3. Kalau 4 sunnah nanti. Wah. Oke, lanjut ke Pak Bagas. Oke, kalau dari aku menggambarkan kuat, hebat, dan bermartabat. Kuat, hebat, dan bermartabat. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Perubahan terbesar apa yang terjadi di diri Korda dan Wakorda semenjak menjadi pemimpin? Ya. Perubahan. Kalau untuk perubahan sih lebih ke manajemen waktu ya. Soalnya semakin tinggi tanggung jawab kita, semakin banyak juga waktu yang harus kita buang di organisasi ini. Karena kalau seandainya kalau koordinator bidang itu bertanggung jawab di bidang masing-masing gitu.
Tapi kalau Korda dan Wakorda itu mengkoordinir seluruh bidang yang Keseluruhan. ada di Sumbaksel. Jadi mungkin untuk perubahan pada diri pribadi ya, dan juga sudah saya spill di depan dari tempat saya katakan bahwasanya makin banyak orang ikut kegiatan maka semakin Hebat. hebat dia untuk memanajemen waktunya. Jadi perubahan yang paling besar tentunya terutama pada diri pribadi, yaitu ada di nilai tanggung jawab, ada di nilai manajemen, baik manajemen organisasi, kepemimpinan, manajemen waktu dan lain-lain. Begitu mungkin. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir. Ini dari aku pribadi. Aku nih. Seorang pemimpin kan biasanya tuh gak jarang juga ada anggota yang agak bukan membenci sih, tapi agak tidak menyukai gitu. Karena mungkin di pikiran mereka tuh terlalu tegas, terlalu mengatur bisa jadi. Nah itu gimana sih Pak cara mengatasi adanya pemikiran seperti itu dari anggotanya gitu Pak? Untuk pertanyaan seperti hal tadi, tentunya itu bukan satu hal yang asing lagi ya bagi seorang pemimpin. Kenapa saya katakan sedemikian rupa? Karena sejak zaman Nabi pun, Nabi yang kategorinya mulia, kategorinya sempurna, itu pun pada saat beliau memimpin masih ada yang tidak suka sama beliau. Padahal kurang apa lagi kan cara memimpinnya, cara mengkoordinir anggotanya, itu. Nah, bagaimana dengan kita manusia biasa? Pastinya tentunya ada banyak lah yang tidak senang, tidak suka, bahkan membenci seorang pemimpin. Jadi, bagaimana cara menanggulanginya? Kembali lagi ke pemimpin tersebut. Sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi juga, bahwasanya beliau mengatasinya dengan mencintai orang yang membencinya. Jadi, dengan menumbuhkan, dengan menunjukkan rasa kasih sayang, ini rasa cinta, rasa peduli terhadap orang yang membencinya. Hingga suatu saat nanti orang-orang yang membencinya itu ikut juga mencintainya. Itu mungkin. Oke, baik. Pak Bagas ada tambahan? Nggak ada. Nggak ada, oke. Mantap, Sudah. Mantap. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya dari question and answer untuk Korda Wakorda. Mungkin sebelum menutup obrolan kita hari ini, ada closing statement nih dari Pak Korda Wakorda yang mungkin mau disampaikan ke anggotanya atau yang menonton gitu. Boleh disampaikan. Oke, mungkin aku dulu ya untuk menyampaikan. Sebenarnya kata-kata ini sudah sangat sering saya sampaikan sama anak-anak FKMPI, khususnya dalam sambutan segala macam. Karena sini saya selalu mengutip perkataan dari Nikola Tesla, seorang ilmuwan dunia. Beliau mengatakan ada satu senjata yang paling ampuh untuk menaklukkan dunia, dan senjata itu adalah pendidikan. Berarti secara tidak langsung pendidikan di sini memiliki nilai parameter yang sangat besar bagi kesuksesan seseorang itu. Jadi kenapa saya membawa pendidikan di closing statement saya? Karena kita sekarang adalah mahasiswa dan menjadi tugas kita untuk mengincar, mencari, bahkan mengejar suatu pendidikan. Maka dari itu saya berpesan kawan-kawan sekalian, beruntung bagi kita yang sejauh ini udah bisa menempuh duduk di bangku kuliah. Jadi manfaatkan waktunya sebaik mungkin, manfaatkan kesempatannya sebaik mungkin, kejar sebanyaknya ilmu, ikut organisasi, karena sesuai dengan yang saya katakan tadi bahwasanya ada ilmu yang di dalam kampus yang tidak kita dapatkan di organisasi, dan sebaliknya ada ilmu yang di organisasi yang tidak kita dapatkan di dalam kampus. Mungkin juga untuk menempah diri saudara sekalian supaya jadi lebih baik, supaya jadi bisa bertanggung jawab, supaya lebih berkualitas, tentunya harus ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus. Karena sekarang seperti halnya yang kita tahu bahwasanya negara kita butuh calon-calon yang bisa memimpin, bahkan mengelola tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu mungkin. Tepuk tangan. Oke, mungkin tadi closing statement sekaligus menutup obrolan kita pada hari ini. Luar biasa ya guys. Jadi terima kasih juga untuk Pak Mimbar dan juga Pak Bagas sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk bergabung bersama podcast by FKMPI Sumbaksel. Oke, dan juga buat teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan sedari awal. Semoga informasi yang diberikan dapat menambah manfaat dan juga wawasan untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. FKMPI berkarya, Politeknik berjaya, hidup mahasiswa. Hidup. Sampai jumpa.
keluar. Nah, sip. Kasih bapak bantu. Dela ini dia aku. Nah. Dadah. Dadah. Dadah.